Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, sudah berada di BPSDM Provinsi NTT. Baik, saya perkenalkan dulu sebelum saya memulai pembelajaran ini. Nama saya adalah Mardiana Kalumbang. Saya adalah Widya Suara Madya di BPSDM Provinsi NTT. Oke, kita akan masuk dalam pembelajaran mata pelatihan manajemen risiko. Kenapa kita harus belajar tentang manajemen risiko? Karena mata pelatihan ini membekali Bapak Ibu dengan kemampuan mengelola dan mengimplementasikan strategi kebijakan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Kemudian Bapak Ibu juga akan diajarkan tentang tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, ya, 3G, GGG. 3 lini pertahanan, 3 lines of defense melalui budaya risiko dan aspek fundamental risiko, manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan proses manajemen risiko terintegrasi dalam rangka peningkatan manajemen kinerja di unit organisasi. Kemudian manajemen konflik. Oke, Bapak Ibu, kita akan lihat lagi latar belakang dari pembelajaran ini. Kemudian kita semua, kenapa harus belajar tentang manajemen risiko? Karena tujuannya adalah Bapak Ibu setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu diharapkan memahami sistem pengendalian intern pemerintah, kemudian tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian 3 lines of defense, 3 lini pertahanan, kemudian budaya risiko, manajemen risiko, dan manajemen konflik. Selanjutnya, setelah itu, Bapak Ibu juga diharapkan mampu mengimplementasikan strategi dan kebijakan organisasi berdasarkan platform manajemen risiko, terpadu pada unit organisasi yang Bapak Ibu pimpin. Kemudian, setelah itu juga Bapak Ibu memahami peran dan tanggung jawab dalam membangun budaya manajemen risiko dan mengimplementasikan manajemen risiko tersebut ke dalam organisasinya. Kemudian Bapak Ibu juga punya kemampuan untuk mengendalikan konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan aktivitas organisasi Bapak Ibu pada bagian yang tak terpisah dari manajemen risiko organisasi. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita. Untuk itu Bapak Ibu, bagaimana indikator bahwa kita belajar, kita sukses dalam mempelajari pembelajaran ini? Indikatornya adalah Bapak Ibu setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu diharapkan dapat memahami dan menjelaskan. Pertama, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), tata kelola pemerintahan yang baik, dan 3 lines of defense. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga mampu mempelajari budaya risiko dan aspek fundamental risiko. Kemudian Bapak Ibu juga mampu memahami tentang manajemen risiko, kemudian memahami kerangka kerja dari manajemen risiko tersebut, kemudian proses manajemen risiko yang terintegrasi. Kemudian Bapak Ibu juga mampu memahami dan menjelaskan apa itu manajemen konflik. Ya, itu indikator hasil belajar kita. Ya, kemudian dari 6 indikator yang harus kita mampu menjelaskan, saya akan membawa Bapak Ibu dalam pembelajaran dari setiap topik tersebut apa yang harus kita lakukan. Ya. Kita akan masuk dalam pembelajaran manajemen risiko yang materi pokoknya tadi kita belajar ada 6 ya. Indikator keberhasilan kita harus belajar tentang 6 materi itu. Bagaimana kita mempelajari satu persatu dari materi-materi tersebut? Pertama, materi yang pertama adalah sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), kemudian tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian 3 lines of defense. Itu ada sub materinya yang akan disampaikan ya. Ada arti penting SPIP berdasarkan PP nomor 60 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Kemudian materi yang kedua, submateri yang kedua adalah konsep dan nilai dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian materi yang ketiga adalah konsep
dan pengertian three line of defense. Ya, strategi pembelajaran dari ketiga submateri tersebut adalah akan disajikan tentang pentingnya SPIP berdasarkan PP nomor 60 tahun 2000 itu dari penjelasan ceramah saja ya. Kemudian Bapak Ibu mencari sumber-sumber dari PP 60 tahun 2000 tentang sistem pengendalian tersebut dan good governance dan three lines of defense. Kemudian dari itu saya akan menanyakan pengalaman Bapak Ibu tentang penerapan SPIP, good governance dan three lines of defense itu di organisasinya masing-masing. Ya, itu strategi pembelajaran dari pembelajaran yang pertama. Kemudian materi pokok yang kedua adalah budaya risiko dan aspek fundamental risiko. Di situ ada 3 materi submateri ya dari materi budaya ini. Yang pertama adalah konsep dan nilai budaya risiko. Kemudian yang kedua adalah strategi pengembangan budaya peduli risiko. Kemudian ada manajemen perubahan situ ya, manajemen perubahan. Kemudian strategi pembelajaran dari ketiga pembelajaran tersebut, saya akan membentuk kelompok. Kemudian ada 4 kelompok, hitung satu-satu, kemudian 1 sampai 4 ya. Kemudian yang mendapatkan nomor 1 kelompok 1, yang mendapatkan nomor 2 dan seterusnya. Kemudian saya akan menugaskan 3 kelompok itu untuk mencari, berdiskusi tentang sub-sub materi tersebut. Kelompok yang pertama belajar mencari pengertian dan segala sesuatu yang berkait dengan konsep dan nilai budaya risiko. Kemudian kelompok yang kedua tentang strategi pengembangan budaya peduli risiko. Kemudian kelompok yang ketiga tentang manajemen perubahan. Kemudian nanti ketiga kelompok ini akan menayangkan apa yang sudah hasil diskusinya, mempresentasikan. Kemudian kelompok yang keempat yang akan memberikan pertanyaan, yang akan memberikan ini dan sebagainya untuk melengkapinya. Kemudian sebagai fasilitator, saya akan merangkum semua apa hasil dari diskusi keempat kelompok tersebut. Ya, selanjutnya pada materi pokok yang ketiga tentang pemahaman tentang manajemen risiko dan arti dari risiko. Ya, jadi ini ada 4 submateri pokok, yaitu kita belajar tentu tentang pengertian risiko, kemudian hierarki risiko, kemudian kategori risiko, kemudian prinsip-prinsip manajemen risiko. Ya, untuk strategi pembelajaran dari keempat submateri pokok ini sama juga dengan pada materi yang kedua, membentuk kelompok juga dan mendiskusikan. Kemudian masing-masing kelompok ini tidak hanya 3 saja karena ini ada 4 submaterinya. Setiap kelompok mencari tentang pengertian risiko, kemudian kelompok 2 membicarakan tentang hierarki risiko, kelompok yang ketiga membicarakan tentang kategori risiko, kemudian kelompok yang keempat prinsip-prinsip manajemen risiko. Kemudian keempat kelompok ini juga mempresentasikan, kemudian kelompok 1 yang akan menanggapi kelompok 2, pada presentasi kelompok 2 akan ditanggapi oleh kelompok 3 dan seterusnya. Kemudian nanti kita bersama-sama merangkum isi hasil dari materi pokok ini ya, supaya karena kita mencari sendiri, karena kelompok tersebut mencari sendiri tentang pengertian risiko, hierarki risiko, kategori risiko, maka pemahamannya saya harapkan tentu diharapkan lebih baik daripada dalam bentuk ceramah. Tetapi ini mendiskusikan dan mencari sendiri. Oke, kemudian materi pokok yang berikut adalah kerangka kerja manajemen risiko. Setelah mendapatkan tadi pengertian tentang manajemen risiko, kita akan membuat kerangka kerja. Ada 4 materi pokok, submateri pokok dari materi ini adalah rancangan kerangka kerja untuk pengelolaan risiko. Ya. Kemudian ada implementasi manajemen risiko, kemudian ada pemantauan dan tinjauan suatu kerangka kerja. Kemudian perbaikan berkelanjutan terhadap suatu kerangka kerja. Kita akan masuk pada materi pokok kerangka kerja manajemen risiko.
Pada materi ini adalah bagian penting dari seluruh pembelajaran tentang manajemen risiko. Karena kita harus mempraktekkan, membuat kerangka kerja dari manajemen risiko di organisasi kita masing-masing. Ada 4 submateri pokok yang ada dalam kerangka kerja manajemen risiko. Pertama, rancangan kerangka kerja untuk pengelolaan risiko. Kemudian yang kedua, implementasi manajemen risiko. Ya. Kemudian pemantauan dan tinjauan suatu kerangka kerja. Kemudian perbaikan berkelanjutan terhadap suatu kerangka kerja. Jadi membuat kerangka kerja, kemudian mengimplementasikan risiko-risiko yang ada dalam organisasi, kemudian melakukan pemantauan tinjauan suatu kerangka kerja. Bagaimana ini bisa disampaikan dengan baik pada Bapak Ibu sekalian? Akan dilakukan dengan strategi pembelajaran, mengajak peserta untuk berdiskusi tentang masalah dan pengalaman dalam praktek-praktek kerangka kerja manajemen risiko, kemudian memberi tugas mengisi tabel rancangan kerangka kerja dan mengimplementasikan manajemen risiko, pemantauan, tinjauan, dan usulan perbaikan berkelanjutan. Itu langsung dibikin oleh masing-masing peserta. Baik, selanjutnya materi pokok yang berikut adalah proses manajemen risiko terintegrasi dari perspektif strategiknya. Ada 4 di situ ya submaterinya. Ada komunikasi dan konsultasi, ini diperlukan untuk mengurangi, untuk melihat manajemen risiko. Harus ada komunikasi dan konsultasi. Kemudian ada penetapan konteks risiko, kemudian penilaian risiko itu sendiri dalam setiap organisasi peserta, kemudian pemantauan dan tinjauan. Kemudian menjelaskan aspek penting, ya, dia punya strategi pembelajaran. Saya fasilitator akan menjelaskan tentang aspek penting dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan atasan dalam unit kerja. Kemudian fasilitator juga akan memberikan tugas individu untuk penetapan konteks risiko dan penilaian risiko di tempat kerjanya masing-masing. Kemudian saya juga akan meminta peserta kira-kira dalam pemantauan saat ini apakah masih perlu perbaikan di organisasinya masing-masing. Oke? Itu strategi pembelajaran dari proses manajemen risiko terintegrasi dalam perspektif strategiknya. Kemudian yang berikut, ini materi terakhir, manajemen konflik dan manajemen risiko atas konflik. Ada 3 materi pokok, submateri pokok di situ adalah pengertian konflik, manajemen konflik, dan manajemen risiko atas konflik. Strategi pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik, kemudian saya akan meminta peserta memberikan contoh praktek-praktek terhadap konflik dalam program di instansinya. Ya, karena Bapak Ibu adalah eselon 3 dan tentu bertanggung jawab dalam program, sehingga harus melihat praktek-praktek dalam pelaksanaan program di instansinya. Kemudian mengidentifikasi juga risiko akibat konflik tersebut. Ya, itu yang itu merupakan tugas dari akhir dari manajemen konflik dari materi pokok ini. Itulah Bapak Ibu ke-6 materi pokok yang akan dijabarkan dalam strategi-strategi pembelajaran yang saya sudah sampaikan. Semoga strategi dan apa yang akan disampaikan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, dan dapat bisa menjelaskan, mempraktekkan bagi di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Oke, saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu. Sampai jumpa.